Petani Bojong Sari menghidupi mimpi dari padi yang ditanam sendiri. Kesederhanaan panutan hidup dapat untung dilipat dan ditabung. Ipo Lexus Budhankam. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan merupakan ancaman non-militer, yaitu ancaman yang tidak bersifat fisik, bentuknya tidak terlihat, namun berpotensi besar dapat memecah belah bangsa, membahayakan kedaulatan NKRI, dan mengancam keselamatan rakyat. Ancaman ideologi. Pengertian, hakikat, dan fungsi ideologi. Ideologi merupakan kumpulan ide-ide besar, dasar, gagasan, keyakinan, dan kepercayaan yang sifatnya sistematis, sesuai dengan arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam kehidupan nasional suatu bangsa dan negara. Hakikat ideologi sangat penting bagi suatu negara karena ideologi digunakan sebagai dasar suatu negara dalam menyelenggarakan pemerintahannya. Pengertian ancaman di bidang ideologi. Ancaman di bidang ideologi adalah ancaman yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan pemikiran masyarakat suatu negara sehingga mengancam terhadap dasar falsafah negara, yaitu Pancasila. Contoh ancaman di bidang ideologi. Contoh ancaman di bidang ideologi bagi bangsa Indonesia adalah masuknya pengaruh ideologi komunisme dan ideologi liberalisme ke Indonesia. Contoh kasus ancaman di bidang ideologi yang berkaitan dengan pengaruh ideologi komunisme adalah pemberontakan PKI dan Madiun pada tahun 1948. Partai Komunis Indonesia atau PKI mengadakan pemberontakan pada tanggal 30 September 1948 yang dikenal dengan gerakan G30S PKI, yaitu gerakan yang ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi komunis. Baiklah, itulah dari saya. Karena lebihnya mohon dimaafkan, saya akan serahkan ke kelompok lain. Saya akan serahkan ke anggota lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Fira dari kelas 11 IPS 3. Ancaman di bidang ekonomi. Pengertian ancaman di bidang ekonomi. Ancaman di bidang ekonomi adalah setiap usaha dan kegiatan baik itu yang berasal dari luar maupun dalam negeri yang dinilai mengancam dan membahayakan keamanan finansial serta pertumbuhan ekonomi nasional bangsa Indonesia. Ancaman kedaulatan Indonesia dalam bidang ekonomi tak lepas dari pengaruh globalisasi. Pengaruh globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan di mana-mana negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi tanpa rintangan batas teritorial negara. Globalisasi perekonomian di satu pihak akan membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif. Sebaliknya juga membuka peluang masuknya produk-produk global ke dalam pasar domestik. Hal tersebut tentu saja selain menjadi keuntungan, juga menjadi ancaman bagi kedaulatan ekonomi suatu negara termasuk Indonesia. B. Bentuk ancaman bagi ekonomi di bidang ekonomi. Ancaman kedaulatan Indonesia dalam bidang ekonomi diantaranya adalah sebagai berikut. Indonesia akan kedatangan oleh barang-barang dari luar negeri, adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. Hal ini mengakibatkan semakin terdesaknya barang-barang lokal terutama yang tradisional karena kalah bersaing dengan barang-barang dari luar negeri. B. Perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing seiring dengan semakin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia dan berujung pada penjajahan secara ekonomi oleh negara investor. C. Persaingan bebas akan menimbulkan adanya pelaku ekonomi yang kalah dan menang. Pihak yang menang akan memonopoli perdagangan yang juga berjuang pada penjajahan secara ekonomi oleh pihak yang menang. Itulah tadi materi yang saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasim Rahaya dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan membacakan tentang Ipo Lexus Budhankam. Nah, di sini saya akan membacakan di bagian bidang sosial budaya. Ancaman di bidang sosial budaya dibedakan menjadi dua, yaitu ancaman dari luar dan ancaman dari dalam. Ancaman dari dalam dipicu oleh isu-isu
kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isu-isu tersebut bisa menjadi titik utama munculnya berbagai macam permasalahan seperti separatisme, terorisme, kekerasan, dan sebagainya. Sedangkan ancaman dari luar disebabkan oleh pengaruh negatif globalisasi seperti gaya hidup konsumtif, munculnya sifat hedonisme, munculnya gejala westernisasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Rizky Rahayu Al-Qadri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ancaman di bidang politik. Politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu politikos, yang berarti dari, untuk, atau yang berkaitan dengan warga negara. Pengertian ancaman integrasi nasional dalam bidang politik adalah setiap usaha dan kegiatan baik yang berasal dari luar negeri maupun luar negeri yang dikategorikan sebagai hal yang membahayakan dan memecah belah persatuan dengan mengatasnamakan politik. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari luar negeri maupun dalam negeri. Dari luar negeri, ancaman di bidang politik dilakukan oleh satu negara dengan melakukan tekanan politik. Ancaman yang berdimensi politik yang bersumber dari dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan berupa pergerakan massa untuk menumbangkan suatu pemerintahan yang berkuasa atau menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah. Adapun contoh kasus ancaman di bidang politik yaitu yang pertama, adapun contoh kasus ancaman di bidang politik yang berasal dari dalam negeri itu ada 3. Yang pertama yaitu politik uang. Politik uang atau politik perut adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih, maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Praktik politik uang ini dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang atau sembako, antara lain beras, minyak, dan gula kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai yang bersangkutan. Yang kedua yaitu politik sara. Politik sara adalah politik yang mengaitkan berbagai pandangan dan tindakan yang didasarkan agama, sentimen, identitas yang menyangkut keturunan, ras, agama, dan antar golongan dengan politik. Contohnya yaitu adalah kasus yang terjadi di tahun 2017, yaitu banyak sekali konflik sara yang dilatari dengan bidang politik. Yang ketiga yaitu penurunan paksa pemerintahan. Masalah atau ancaman politik yang berasal dari dalam negeri yang selanjutnya adalah penurunan paksa pemerintahan. Di Indonesia sendiri pernah ada kasus besar-besaran di mana rakyat berusaha menurunkan Presiden Soeharto. Pada masa itu, kondisi Indonesia menjadi tidak kondusif dalam berbagai bidang. Misalnya saja yang terkena imbasnya adalah ekonomi. Kejadian penurunan paksa suatu pemerintahan merupakan salah satu ancaman politik yang bisa terjadi di dalam negeri. Hal tersebut menjadi ancaman karena jika suatu pemerintahan yang diturunkan, maka bisa saja banyak sekali dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat. Yang selanjutnya itu ancaman di bidang politik yang berasal dari luar negeri terdapat ada 3, yaitu intimidasi politik, provokasi politik, dan blokade politik. Intimidasi politik yaitu tindakan menakut-nakuti, menggertak, dan mengancam yang bertujuan untuk memaksa seseorang atau suatu pihak, suatu negara berbuat sesuatu guna mencapai tujuan politik. Yang kedua yaitu provokasi politik, yaitu perbuatan untuk membangkitkan kemarahan yang berupa tindakan penghasutan atau pancingan dalam konteks negatif yang diberikan kepada seseorang atau suatu pihak negara guna mencapai tujuan politik.
Yang ketiga yaitu blokade politik, yaitu tindakan pengepungan atau penutupan akses politik suatu daerah atau negara sehingga politik di negara tersebut terhambat. Perkenalkan, nama saya Castro Marco dari 11 Dis 3. Saya akan membacakan materi bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan berupa ancaman militer. Ancaman militer dapat berupa agresi atau invasi, pemberontakan senjata, spionase, dan aksi teror bersenjata. Contoh ancaman di bidang pertahanan dan keamanan adalah agresi militer Belanda, pemberontakan PKI Madiun G30S, pemberontakan DI atau TII, dan lain-lainnya. Sekian dari saya, terima kasih.